Jangan doakan Israel dalam perang ini ya. Israel sedang perang dengan Hamas ya, dengan Palestina ya. Jangan doain Israel, Pak, jangan. Ya, orang Kristen tidak boleh doain Israel. Kenapa Pak nggak boleh? Ya, kalau orang Tritunggal boleh. Kan Tritunggal sama Israel itu satu guru, satu ilmu. Kok bisa Pak? Ya. Bapak Ibu Saudara, Israel yang sekarang ada di negara Israel sana, di Alkitab saja disebut ya Yahudi palsu, jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Dia tidak memakai Alkitab Perjanjian Lama, dia tidak memakai Tanak, tetapi memakai Talmud. Talmud itu hasil menduduki kursi Musa di dalam Matius 23 ayat 2. Hanya ada 4% yang masih murni. 4% masih murni jadi orang Kristen Yahudi. Yahudi Kristen. Ya, bangsa Yahudi tapi imannya Kristen itu hanya 4% di sana di mana di Israel sana. Jadi yang sekarang berperang itu adalah bukan Israel yang Alkitab. Di Alkitab saja disebut jemaah iblis ya, Yahudi palsu. Kenapa Tritunggal mendoakan Pak? Mendoakan Israel kan satu guru satu ilmu. Jadi kalau Israel itu disebut jemaah iblis artinya siapa? Iblis bapaknya, iblis Allahnya, betul dong, betul. Nah sekarang Tritunggal kita cek. Mestinya Bapa kami satu yaitu Allah. Lalu Yesus berkata, kalau Allah itu Bapamu, kamu mesti percaya menyembah aku. Aku mau tanya orang Tritunggal, ya, kamu koar-koar Bapa, mestinya yang kamu sembah Yesus. Sekarang yang kamu sembah siapa? Tritunggal, ayo, Bapa. Nah, sama dengan Israel. Iblislah bapamu, satu guru satu ilmu. Tritunggal segitiga dengan orang Israel yang sekarang ini satu guru satu ilmu. Siapa gurunya? Iblis. Sudah jelas gitu kok. Wong Yahudi saja disebut jemaah iblis, sementara Tritunggal disebut iblis bapamu karena kamu membalik ayat ya. Mestinya kan Bapa kami satu yaitu Allah. Kamu balik Allah kami satu yaitu Bapa. Mestinya yang kamu sembah itu Yesus Allah. Kamu balik yang kamu sembah itu Bapa. Maka Yesus berkata iblis bapamu. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Jadi Tritunggal dan segitiga satu guru satu ilmu dengan Yahudi palsu, jemaah iblis ya, Israel sana hari ini yang Israel lagi perang itu. Makanya orang-orang Tritunggal doain Israel. Kalau orang Kristen dilarang mendoakan Israel ya. Israel yang sekarang itu jemaah iblis. Hanya ada 4% yang murni. Ya, murni memegang perjanjian lama yang disebut Tanak dan dia beriman kepada Yesus Kristus. Makanya hanya 4% Yahudi, bangsanya Yahudi tetapi orang Kristen. Supaya ini menjadi pencerahan kepada kita. Oh iya pantas Pak, ini kan lagi perang nih, perang Israel lawan Hamas gitu. Lihat aja yang doain Israel itu pasti satu guru satu ilmu. Bagaimana Pak yang doain Palestina Pak? Ah itu mah hoak melulu ya. Ya. Iron Dome-nya Israel tertembus roketnya ada 700, yang masuk paling cuma 6 ya. Ya karena kan Iron Dome itu seperti jari-jari gini, ada aja celahnya nih, sempit-sempit ini ada celah. Ya kalau dihujanin 700 roket yang nembus 5 ya bisa aja dia masuk di celah itu. Tapi beritanya di sini Iron Dome Israel tidak berfungsi. Namanya hoak gitu ya, di hiperbolik gitu. Apalagi yang korban di Israel bertaburan, mbok pakai logika sederhana ya, tanpa dipublikasikan itu Gaza itu rata dengan tanah, nanti korbannya bisa ribuan itu, mungkin puluhan ribu nanti, belum itu nanti sebentar lagi masuk ke lorong-lorong. Jadi biasanya yang pro ke Palestina itu pasti seperti itu, bombastis, di hiperbolik, digede-gedein, di blow up ya. Ya seperti itu ya. Israel biasanya tidak akan perang lebih dari 6 hari.
Kan hari Sabat, hari Sabtu itu Israel yang lagi duduk santai tiba-tiba diserang oleh sekitar 700 roket ya, misil dari Hamas. Misilnya berasal dari Korea Utara, kemudian dari Iran, kemudian dari rampasan perang Ukraina ya. Perang Ukraina sama Rusia kan banyak merampas misil tuh, dijual lah ke situ ya, dipakai nyerang. Israelnya lagi duduk manis, lagi ngopi-ngopi gitu ya. Iron Dome-nya berfungsi, tapi karena jumlahnya 700 yang dilempar, itu yang diarahkan, ya adalah 5 atau 6 biji yang nyelip di celah itu ya. Akhirnya hari Minggu menyatakan perang. Hari Minggu, hari pertama menyatakan perang. Dia akan perang cuma 6 hari sampai nanti hari Jumat. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat itu sudah rata dengan tanah itu nanti Gaza itu ya. PBB menyatakan tidak boleh ada yang bantu ya. Mengamat-amati boleh ya, tuh kapal Amerika ada di sekitar laut situ ngamat-amati doang ya. Yang lain juga merapat ke situ ya, untuk mencegah supaya Iran jangan ikutan ya, Irak jangan ikutan ya, yang lain jangan ikutan. PBB menyatakan tidak boleh masuk yang lain. Jadi biarin aja itu Israel perang sama Hamas. 6 hari udah rata dengan tanah itu nanti ya. Ya, kita sebagai orang Kristen nggak usah doain Israel ya. Salahnya Israel apa ya Pak? Salahnya Israel itu keburu kesusu ya toh, pengen cepet-cepet mendirikan bait Allah ketiga, lalu pengen memperluas wilayah yang disebut Zion ya, Israel Raya. Itu otomatis akan terjadi nanti pada masa 1000 tahun. Masa 1000 tahun masih terjadi 4965. Tapi Israel ini kesusu, dia tergesa-gesa, dia sudah pengen banget mendirikan bait Allah ketiga. Makanya Yerusalem kan dikuasain oleh Israel. 2 masjid itu, Aqsa dan masjid apa itu satu lagi yang kubah biru tua sama kubah kuning emas itu dikuasai oleh Israel. Ya, di bawahnya udah digerogotin, itu udah dibikin terowongan-terowongan di bawah masjid itu. Ya. Ya, dengan satu ledakan masjid itu ambles ke bawah. Seperti itu ya. Jadi dia sudah menguasai kedua masjid itu, tapi belum menganeksasi. Jadi masih biarin aja orang-orang pada masuk. Tapi sudah dikuasai Israel. Ya, lalu Hamas ini mau membebaskan. Sebenarnya yang benar mana Pak? Itu miliknya Israel. Ya, itu janji untuk Abraham di dalam Kejadian 17. Ya, Ibrahim itu mohon begini. Ya Allahku, izinkan dong Ismail saja yang berkenan kepadamu. Yesus, Tuhan Allah berkata tidak, no way. Kejadian 17 ayat 18 dan 19. Jadi memang tanah Kanaan itu untuk Israel Yakub, bukan untuk Ismail. Ismail menurunkan Kedar, nanti di Yeskiel itu Kedar itu kerjasama erat dengan Arab. Jadi Kedar itulah Arab. Itu tanah Palestina itu miliknya Israel. Ketika kita ayo dong kembali ke akar masalahnya, nggak berani. Kita ini nggak berani di negara-negara yang pro ke Arab, nggak berani kalau dibilang ayo akar masalahnya ya, nggak berani karena semua ini tertulis di Alkitab. Mereka nggak berani. Lalu pakai klaim yaitu karena Israel pernah diaspora, pernah dipencar-pencar ke seluruh dunia, lalu di kekosongan itulah ya orang-orang dari kelompok Palestina ya masuk ke situ ya. Dulu pun ada namanya Filistin ya, dulu ada ya. Seperti itu ya. Jadi kalau bicara akar masalahnya ya, Israel menjajah Palestina, kebalik Pak. Kebalik ya. Palestina lah yang menganeksasi tanah milik Israel waktu Israel tersebar ke seluruh dunia ya, diaspora waktu itu ya. Seperti itu. Tapi itu tidak bisa diterima oleh negara-negara yang pro dengan Palestina. Tetapi mayoritas negara-negara maju, Amerika, Eropa, mayoritas percaya bahwa itu milik Israel. Mau akar masalahnya, mau diberesin akar masalahnya, nggak berani. Ya, nggak berani gitu. Ya paling seperti ini aja terus. Dan kita sebagai umat yang di sini, ini bukan perang agama ya Pak, bukan ya, karena Yahudi saja disebut jemaah iblis oleh Yesus loh, ya jemaah iblis, ya Yahudi palsu jemaah iblis, hanya 4% yang Yahudi bener,
Jemaah iblis ini klop dengan Tritunggal, sama-sama satu guru satu ilmu. Guruna siapa Pak? Lah iblis itu kok jelas kok. Ya penyembah Bapa kan penyembah iblis. Ya. Sementara Yahudi juga sama, memakai Talmud. Talmud itu Tanak yang sudah diobok-obok ya. Jadi clear ya, orang Kristen dilarang mendoakan Israel ya, dilarang ya, karena yang Israel sekarang ini adalah jemaah iblis. That's it, kita tunggu saja. Biasanya Israel tidak akan perang lebih dari 6 hari. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.